Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Saya Bernard Batubara, saya penulis, telah berkarir di Indonesia sejauh ini selama 14 tahun. Saya menerbitkan 20 buku dan lebih. 20 buku itu buku saya sendiri, dan lebihnya itu adalah bersama penulis-penulis lain, atau kita menyebutnya dengan antologi. Saya menulis puisi, cerita pendek, cerita bersambung, non-fiksi, wawancara, dan beberapa bentuk tulisan lainnya. Dan saya sangat bahagia sore ini diperbolehkan membagi semuanya ke teman-teman semuanya tentang apa yang saya alami dan lakukan sebagai seorang penulis, khususnya di Indonesia. Nah, sebelum saya membagi pengalaman saya, saya akan ke teknisnya dulu, karena kewajiban pula bagi saya untuk membagi teknik menulis itu seperti apa sih, teknik menulis ala saya. Nah, jadi seni menulis cerita itu juga berlaku di bentuk-bentuk tulisan seperti puisi, non-fiksi kreatif atau autobiografi, wawancara, artikel-artikel jurnalistik, dan semua bentuk tulisan, karena esensi atau inti dari seni menulis cerita itu adalah storytelling atau sistematika berpikir yang disampaikan melalui penulisan sebuah kisah kehidupan seseorang. Itu adalah definisi dari esensi seni menulis cerita atau storytelling, bahasa Inggris, storytelling. Nah, jadi teman-teman ingat bahwa storytelling itu adalah sistematika berpikir yang disampaikan melalui penuturan yang juga sistematis, of course, penuturan kisah kehidupan seorang manusia. Jika teman-teman sempat terpikirkan ingin menulis sebuah kisah fabel atau binatang lain selain Homo sapiens atau manusia yang dimanusiakan sifatnya, itu pun kan manusia. Jika teman-teman ingin menulis sebuah kisah berjenis fantasi yang mana sebuah handphone dihidupkan, itu pun juga manusia gitu. Jadi kembali lagi bahwa seni menulis cerita itu adalah seni menuturkan atau menyampaikan melalui tulisan ataupun berbicara seperti ini secara oral atau secara lisan, kisah kehidupan yang sistematis cara menyampaikannya. Inilah storytelling. Nah, lanjut. Boleh nih dilanjut ke slide berikutnya. Dalam seni menulis cerita, itu adalah, boleh dilanjut lagi sampai ke ininya yang ada poin tulis elemen. Nah, ini dia. Dalam seni menulis cerita, itu ada poin-poin atau elemen-elemen dasar yang tidak wajib kita ketahui, tapi menjadi wajib kita ketahui ketika kita ingin mengubah atau menyunting atau mengedit bagian-bagian dari penuturan kisah kehidupan manusia kita itu tadi, atau storytelling itu tadi, gitu. Elemen-elemennya itu adalah ide ceritanya, tokoh ceritanya, narasi atau penuturan ceritanya, deskripsi atau penggambaran ceritanya, penggambaran situasi, penggambaran pakaian, penggambaran apapun itu di dalam kisah cerita itu, sudut pandang penceritaan, penuturannya disampaikan oleh penutur saya atau kamu atau mereka, dan yang terakhir adalah latar cerita. Penggambaran sebuah tempat atau waktu di mana cerita kehidupan manusia itu tadi terjadi atau dituturkan atau berlangsung. Nah, begitu kira-kira. Boleh dilanjut ininya, slide-nya. Kita masuk sedikit detail ke bagian ide. Nah, ketika teman-teman ingin menulis sebuah cerita, yang paling sering saya dengar selama 10 tahun atau 14 tahun ini saya mengajar menulis,
biasanya ada keluhan mengenai bagaimana caranya memperoleh ide cerita yang bagus. Ide cerita yang bagus itu tidaklah ada. Yang ada adalah ide saja. Perkara bagus atau tidak bagus itu bergantung pada cara menyampaikan ide itu dan bergantung juga pada bagaimana orang lain menilai apa yang telah kita sampaikan itu tadi. Artinya, maksud saya adalah ketika ide cerita itu kita pikir sudah bagus menurut kita, ternyata menurut orang lain jelek, ini yang saya maksud bahwa tidak ada nilai bagus maupun salah di sebuah ide. Yang ada adalah ide saja, ide saja. Tidak ada ide bagus, ide jelek itu tidak ada. Yang ada hanya ide. Sehingga di slide-slide berikutnya kita tidak lagi membahas bagus atau jelek, melainkan objektif ke elemen-elemen penuturan ceritanya saja. Ide, narasi, tokoh, sudut pandang penceritaan, latar penceritaan, apalagi tadi, deskripsi, dialog, itu dia. Itu. Oke. Bagian yang setelah ide, ada lagi tidak ada tokoh yang menarik maupun yang tidak menarik, yang ada hanyalah tokoh. Tokoh menjadi menarik maupun tidak menarik itu bergantung pada cara menceritakannya, yang mana cara menceritakan ini berarti sesuatu teknik penyampaian cerita yang khas saya atau khas Anda atau khas siapapun itu, dan itu berarti sesuatu tokoh, ide maupun narasi yang bagus maupun tidak itu sangatlah subjektif sifatnya, tidak berlaku menyeluruh. Sebuah tokoh atau seorang tokoh yang menarik menurut seorang penulis A tidak berarti sekaligus menarik pula menurut penulis B atau pembaca B atau pembaca C dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya harap teman-teman berhenti mencemaskan ide tokoh saya itu bagus atau tidak. Bagus atau tidak itu tidak bergantung pada elemen-elemennya, melainkan pada apakah cerita yang Anda sampaikan itu telah tersampaikan secara sistematis atau berurutan atau rapi penyampaiannya. Itu baik. Nah, boleh dilanjut ke elemen berikutnya. Setelah ada tokoh, itu ada yang namanya narasi. Narasi itu adalah tulisannya, atau ketika saya bicara seperti ini secara lisan, itu adalah kata-kata atau diksi atau pilihan kata yang saya pilih secara sadar untuk menyampaikan sebuah maksud atau untuk menyampaikan sebuah cerita. Nah, sekali lagi bahwa seni menulis cerita itu esensinya adalah seni menyampaikan pesan, baik itu melalui tulisan maupun melalui oral atau lisan atau apapun itu. Dengan demikian, perlu teman-teman ingat pula bahwa apa yang saya sampaikan di sore ini itu juga dapat digunakan untuk menulis sebuah cerita, film, iklan, music video, dan bentuk-bentuk lainnya yang mensyaratkan ada storytelling di dalamnya. Gitu. Jadi, diingat-ingat kembali bahwa kata storytelling itu yang direkam diingatan. Kata storytelling cerita. Lalu ada narasi, elemen narasi. Nah, narasi itu adalah isi cerita yang disampaikan oleh si penulisnya. Oke. Setelah narasi, boleh dilanjut lagi. Setelah narasi ada deskripsi. Deskripsi ini adalah
bagian yang berisi lukisan atau penggambaran visual, atau lebih lengkapnya lagi adalah penggambaran ke semua sensori manusia. Mata, penglihatan, visual, audio, sentuhan, dan semua sensori manusia. Deskripsi itu berarti kita berusaha memperkuat situasi yang hendak kita sampaikan melalui penuturan storytelling tadi itu dengan tambahan-tambahan pilihan kata yang tujuannya lebih ke melukiskan keadaan, atau melukiskan karakter, atau melukiskan tempat, atau melukiskan apapun itu dengan tujuan memperkuat sebuah niatan untuk menyampaikan story dengan cara telling, storytelling. Itu. Oke, lanjut slide-nya. Kemudian ada elemen dialog. Dialog ini adalah bagian yang berisikan dialog atau percakapan atau komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang lain bisa, antara seseorang dengan dirinya sendiri pun bisa. Nah, kemudian ada, boleh dilanjut lagi elemennya, ada sudut pandang penceritaan. Nah, ini berarti ketika kita bercerita itu menggunakan tutur apa atau pihak mana, misalnya ketika saya sekarang sedang, ini kan saya sebenarnya sedang storytelling juga nih. Ketika saya sedang storytelling ini, saya menggunakan point of view atau sudut pandang penceritaan orang pertama. Itu dibuktikan dengan pemilihan kata saya ketika saya bicara, atau diksi atau diction saya ketika saya bicara. Nah, itu namanya point of view. Ketika kata, misalnya seperti ini, teman saya menulis sebuah buku. Nah, teman saya itu sudut pandang orang ketiga. Teman-teman boleh mencari di internet, sangat banyak tersedia informasi mengenai variasi sudut pandang penceritaan. Begitu. Kemudian boleh dilanjut ke slide yang ada latar ceritanya, slide nomor 15. Latar ceritanya. Nah, setelah itu ada elemen penceritaan yang bernama latar cerita. Ini adalah bagian dari memberi konteks atau memberi latar pada storytelling kita agar pendengar atau pembaca atau penikmat karya kita itu memahami dengan sangat cepat atau dengan sangat mudah setting atau latar storytelling kita itu kapan sih terjadinya, kapan di mana terjadinya cerita tersebut, gitu. Nah, tetapi begini, untuk elemen ceritanya sudah selesai, saya akan menyimpulkan dengan cara seperti ini. Tapi begini, ketika teman-teman bercerita, teman-teman tidak perlu terlalu mengingat poin-poin elemen cerita yang tadi sudah saya sampaikan itu. Teman-teman silakan ingat ketika teman-teman berbicara dengan orang lain atau dengan dirimu sendiri, itu namanya soliloquy atau monolog. Jika diucapkan, jika hanya di kepala, itu namanya soliloquy. Itu teman-teman telah story aja, teman lebih sadar dan meningkatkan kesadaran seorang pencerita itu telah ada di diri teman-teman, bahkan sebelum teman-teman mulai menulis sebuah cerita fiksi atau cerita apapun itu bentuknya. Homo sapiens atau kita manusia adalah manusia pencerita. Kita menamainya dengan gosip. Gosip itu juga adalah cerita. Homo gosip itu juga adalah Homo sapiens. Dengan demikian, ketika teman-teman hendak menuliskan gosip-gosip tersebut, baik itu gosip kehidupan diri sendiri, maupun kehidupan orang lain, maupun kehidupan sosial, ataupun bernegara, ataupun kehidupan fantasi,
itu teman-teman sebenarnya hanya memindahkan medium dari oral storytelling ke lisan storytelling. Nah, saya harap ini menggampangkan keruwetan pertanyaan yang selama ini saya hadapi. Contohnya pertanyaan tentang bagaimana caranya bercerita. Saya hanya hendak mengingatkan kembali bahwa saya, Anda, dan semuanya di sini terlahir sebagai pencerita. Hanya saja kehidupan menciptakan manusia-manusia yang lupa bahwa kita itu adalah pencerita. Saya berperan sebagai pengingat bahwa kita itu semuanya adalah pencerita. Nah, dengan demikian, saya akhiri di bagian teknik menulisnya. Saya akan berbagi bagaimana saya memulai pekerjaan atau karir sebagai seorang penulis di saat saya berkata bahwa semua orang, termasuk semua orang di Indonesia itu adalah pencerita. Tetapi kok tidak semua orang yang bekerja sebagai pencerita atau sebagai storyteller atau sebagai writer? Jawabannya adalah karena saya mencari tahu kemana saya menyampaikan atau mengirim naskah cerita saya. Saya mencari tahu menggunakan internet. Setelah itu, saya menemukan ternyata koran atau harian lokal nasional berbentuk paper maupun electronic paper ataupun forum-forum online itu ternyata membuka lowongan untuk mengirim naskah. Itulah yang saya manfaatkan untuk mengirim tulisan saya. Itu terjadi tahun 2007. Itu artinya 14 tahun yang lalu saya memulai karir saya sebagai penulis di Indonesia sejauh ini. Setelah itu, tulisan-tulisan saya dimuat berupa puisi, kemudian cerita pendek, kemudian saya mengunggah atau posting tulisan saya di blog saya sendiri. Blog saya bernama bisikanbusuk.com. Saya harap teman-teman semua juga membuat blog pribadi untuk menjadi portofolio tulisan teman-teman semuanya. Apapun itu bentuknya, puisi, cerita pendek, dan lain sebagainya. Begitu. Setelah itu, setelah itu sebuah penerbit di Jakarta meng-email saya untuk mengajak membuat buku, untuk membuat buku fiksi lebih tepatnya, atau kumpulan cerita pendek atau novel. Saya menyambut kesempatan itu, kemudian buku saya pun terbit, buku berjudul Radio Galau FM, kemudian novel berjudul Kata Hati, dan seterusnya hingga hari ini selalu penerbit yang meminta saya untuk menulis naskah agar diterbitkan bersama. Itulah yang terjadi. Saya harap teman-teman semuanya menjadi penulis yang berkarir, karena sangatlah seru mencari penghidupan dari hobi menulis. Dan saya sekali lagi saya senang telah membagi apa yang saya lakukan, yaitu memahami elemen-elemen seni menulis cerita agar teman-teman semuanya dapat menulis cerita dengan lebih sadar teknik, agar sistematis cara menyampaikan ceritanya. Sesederhana itu tujuan menyampaikan teknik menulis ini. Sistematika menyampaikan pesan. Artinya, kembali lagi saya menjadi pengingat bahwa seni menulis cerita itu sama dengan seni menyampaikan sesuatu melalui omongan dan melalui bentuk-bentuk yang lainnya pula, gitu. Setelah itu, saya kira lebih dari cukup apa yang saya sampaikan tentang bagaimana saya meniti karir di dunia penulisan kreatif Indonesia sejauh ini. Saya juga berbicara di forum-forum internasional sebagai penulis untuk menyampaikan pendapat saya tentang menulis, industri buku, dan visi saya sebagai penulis. Hingga hari ini saya masih menulis, dan saya harap teman-teman juga
menerbitkan buku di Indonesia dan di dunia, sehingga yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah sebuah cerita itu dapat disampaikan dengan berbagai bahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa visual, dapat disampaikan dengan tulisan maupun lisan. Yang jelas, jangan sampai cerita tersebut tidak sistematis cara menyampaikannya. Nah, itulah gunanya saya menyampaikan elemen-elemen dasar cerita di kesempatan sore ini agar penyampaian pesan yang teman-teman lakukan itu dapat disebut sebagai storytelling. Begitu. Sekali lagi, storytelling itu adalah telling a story dengan cara sistematis, dengan cara runut atau berurutan. Begitu. Saya kira untuk grafisnya kita pending dulu saja. Ada baiknya kita masuk ke bagian tanya jawab terlebih dahulu agar lebih fokus pemberian informasinya untuk keperluan teman-teman semuanya. Saya kira segitu dulu, Kak Mas MC acara. Saya kembalikan ke moderatornya terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Bernard untuk materinya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih kakak-kakak. Mungkin kita mulai dari tadi udah ada yang nulis nih Mas satu di kolom komentar dari Kak Rona. Nah, setelah itu kakak-kakak yang lain silahkan kalau mau tulis di kolom chat atau kalau nanti mau open mic langsung, bertanya langsung ke Mas Bernard, boleh banget. Nah, ini dari Kak Rona dari Sorong, Papua Barat. Halo Sorong. Bagaimana kalau kita punya ide tetapi ada ketakutan dan ketidakpercayaan kepada tulisan sendiri? Ketika menyampaikan cerita secara lisan tanpa cerita itu lebih mudah mengalir atau karena tugas atau keharusan maka tulisan itu terrealisasi. Apakah ada saran untuk mempercayai tulisan kita sendiri? Oke, keren banget nih. Ya. Silahkan Mas dijawab. Baik. Cara mempercayai tulisan kita sendiri adalah dengan tidak terlalu overthinking. Ini adalah sifat-sifat dasar seorang penulis yang kadang-kadang terlalu banyak berpikir ketimbang mengeksekusi pikirannya menjadi sebuah tulisan. Jadi jawabannya adalah jangan overthinking, tulis saja, kirim saja, jangan terlalu banyak mereview tulisanmu sendiri. Jika ada yang kau khawatirkan tentang kualitas tulisanmu itu, buatlah tulisan yang baru. Jangan terlalu lama mengoreksi tulisan yang telah selesai. Itu jawaban dari saya. Oh iya, oke. Gimana Kak Rona? Apakah ada pertanyaan lanjutan mungkin atau udah dapat dari jawabannya Kak Bernard? Ya, terima kasih. Maaf kameranya dimatikan karena internetnya agak-agak hilang-hilang. Iya, jadi jawabannya kok tepat banget bahwa saya selalu memang mereview, saya selalu mengulang. Seperti juga ketika saya kuliah, saya harus selalu sempurna gitu loh tugasnya. Jadi kalau tidak nanti kalau umpamanya diistirahatkan, dibaca ulang selalu ada kekurangan. Nah, ini yang menjadi tidak berani gitu, kecuali kalau umpamanya kayak tugas. Dulu saya editor majalah, tapi memang majalah kampus kayak gitu. Nah, kalau udah kepepet umpamanya narasumbernya nggak tiba-tiba membatalkan, nah baru saya yang ngisi. Dan ketika diperiksa gitu, mereka bilang lah tulisannya bagus, tepat gitu, tapi kenapa nggak pernah mau disuruh nulis kecuali kepepet gitu. Nah, terus saya juga dulu ghostwriter di Jogja, jadi dibayar untuk kayak umpamanya ada beberapa pejabat atau apa nggak bisa nulis, mereka kasih idenya, tapi karena ada duitnya, saya bisa nulis. Tapi kalau itu ide yang menarik, yang saya di dalam pikiran saya tuh ada ide itu, gimana nulisnya. Tapi ketika akan mulai menulis, itu tidak bisa, nggak berani gitu untuk, karena saya ketika baca lagi saya bilang buruk sekali kayak gitu. Jadi oke, saya akan mencoba seperti yang sarannya Kak Bernard, mungkin langsung aja menuliskannya dulu seperti itu.
itu sih. Terima kasih banyak. Nanti mungkin bisa Oh iya, gini, mencoba dan nantinya. sama-sama. Oke. Gitu. Hmm. Atau kalau ada saran lagi nggak apa-apa, mungkin yang lebih praktis gitu. Oke, mungkin ada nih yang lebih praktis nih. Sarannya adalah mengingat tujuan atau goal Anda menulis itu untuk apa. Jika menulisnya untuk uang, maka ya sudah, menulisnya nanti saja, tunggu ada orderan. Nah, itu akan membantu menghilangkan overthinking, karena sekali lagi saya juga bagi semuanya, setiap orang itu memiliki alasannya yang unik masing-masing, mengapa dan untuk apa menulis gitu. Kalau saya ingin terkenal, itu tujuan saya menjadi penulis. Ternyata saya memang menjadi terkenal gitu kan. Jadi bergantung kepada tujuannya gitu. Tujuan hidup itu kan menentukan langkah-langkah kita hidup. Begitu pula tujuan kita menulis akan menentukan langkah-langkah kita menyelesaikan tulisan kita. Siap. Oke. Baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Terima kasih Kak Rona sudah berbagi juga. Terima kasih Kak Rona. Sama-sama. Ada Kak Syam. Nah ini pertanyaannya, tadi Bang Bernard bilang tidak ada ide dan tokoh yang bagus. Yang penting bagaimana orang lain menilai ide tokoh dalam cerita. Yang dia tangkap ini adalah tentang market atau apakah tulisan kita disukai oleh pembaca. Bagaimana teknik riset yang dilakukan Bang Bernard sendiri untuk itu? Oh oke, ya. Nah, tidak ada riset untuk tujuan tersebut. Yang ada adalah ketulusan atau kejujuran menyampaikan sebuah kisah. Tidak ada riset. Yang ada kejujuran. Sekarang, apakah Anda telah jujur pada diri Anda sendiri? Tujuan Anda menjadi penulis itu apa tujuannya? Ayo. Itu yang harus dijernihkan setiap kali Anda hendak mengeksekusi sebuah ide tulisan. Tujuan itu sah-sah saja. Jangan khawatir tujuan Anda itu menggugurkan teknik Anda menulis. Tidak akan mungkin gitu. Jadi jangan terlalu overthinking. Saya pengen jadi penulis karena hanya ingin dapat uang atau hanya ingin terkenal. Tidak, itu Anda sedang terlalu overthinking karena intonasi Anda berbicara itu terlalu merendahkan diri Anda sendiri. Jangan. Jadi semua alasan itu sah. Semua goal untuk menjadi penulis itu sah. Yang penting terus diingat-ingat aja goalnya menjadi penulis itu apa. Dan jika ingin di-upgrade, goalnya boleh. Jika tidak pun boleh-boleh saja. Ketika novel-novel saya, dalam karir saya, itu tidak ada riset di situ. Bahwa ternyata novel saya terjual laris, itu pun tidak ada riset di situ. Yang ada adalah kejujuran hati saya menyampaikan novel dengan tema tertentu yang ternyata diterima oleh market Indonesia. Ternyata berjodoh. Ini saya tidak mengetahui dari awal, tidak. Saya tidak memarketkan karya saya. Itu yang perlu digarisbawahi. Saya tidak memarketkan karya saya. Saya tidak memikirkan aspek-aspek bisnis dan uang dari karya-karya saya. Saya hanya menulis dengan jujur dan sedikit emosional terkadang, karena saya sering terbawa oleh paragraf-paragraf adegan di novel yang saya tulis, yang ternyata setelah dipublikasi, ternyata terjual laris pula. Alhamdulillah, puji Tuhan. Begitu, artinya ada kesamaan niat antara saya sebagai penulis dan consumer atau pembeli karya-karya saya. Nah, kesamaan itu adalah saya yakin kesamaan kejujuran sebagai seorang manusia yang ingin dipahami kisah hidupnya. Itu yang terjadi di seluruh karir kepenulisan saya sejauh ini. Begitu. Tidak ada riset, yang ada hanya honesty atau kejujuran niat menulis. Oke, itu aja, Bang. Halo?
Oh iya, udah ininya jawabnya. Ini kebetulan Udah, ada udah. 2 peserta yang raise hand, jadi saya tunjuk dulu untuk mungkin mau langsung bertanya dengan Mas Bernard. Kak Jules ya? Gimana Ya, bacanya, maaf. Ya, halo ya, Kak Jules, silahkan. ya, terima kasih. Kak Bernard, mungkin saya ingin bertanya, bagaimana jika kita itu ingin mengembangkan dari storytelling yang ada, apakah mungkin ada step-step khususnya? Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau saya membuat cerita dan tidak meng-closing, jadi saya nggak tutup, jadi saya membuka kemungkinan buat para pembaca untuk memilih solusinya sendiri. Atau mungkin saya memberikan pertanyaan, Anda akan memilih yang mana nih? Yang ini, yang itu, gitu ya. Nah, apakah itu bisa dikatakan bahwa itu juga storytelling? Ataukah memang semua storytelling itu harus di-close gitu ya? Harus ada moralnya atau apanya, seperti itu. Bagaimana? Terima kasih. Oke, tadi di bagian yang pertama agak tersamarkan audionya, tapi saya menangkap pertanyaan pertama tentang pengembangannya ya, pengembangan storytelling kalau nggak salah. Ya, Pengembangan storytelling. Misalnya nih kayak Cinderella ya. Oh, iya. Cinderella itu kan sepatunya akhirnya dia yang datang tuh. Misalnya saya buat cerita, bukan nanti kucingnya yang ngasihkan misalnya ke pengawalnya gitu misalnya kan. Saya mengembangkan dari cerita yang ada tuh. Tapi kan nggak sama persis gitu loh. Nah, apakah ada step-stepnya? Oke, paham. Terima kasih. Oke. Kalau saya nggak salah ingat, itu namanya twist atau spin-off. Spin-off dari sebuah cerita pakem yang biasanya sangat populer gitu. Spin-off bisa juga ada istilah fan-made spin-off atau kisah pembelokan kisah yang dilakukan oleh pembaca dari kisah itu. Nah, itu spin-off. Itu sah-sah saja. Bahkan sangat sering dilakukan untuk dikarenakan story yang di spin-off itu terjadinya sudah terlalu lama. Misalnya Cinderella misalnya itu terjadi abad ke-15 misalnya. Nah, kemudian diberi pemaknaan baru dengan nge-twist, membelokkan endingnya atau di bagian-bagian lain dari story itu untuk memberikan pemahaman baru. Nah, itu sangat-sangat sah dan bahkan kalau saya subjektif, saya pribadi saya sangat menyarankan untuk memberi pemaknaan baru bagi kisah-kisah klasik begitu. Tujuannya agar manusia-manusia modern membaca karya-karya klasik dan mengambil pelajaran dari situ. Nah, itu pertanyaan pertamanya. Untuk pertanyaan kedua, apakah open ending itu juga dapat disebut storytelling? Dapat. Jadi storytelling itu, saya ulang kembali, definisi storytelling adalah menyampaikan sesuatu secara tertutur, secara runut, secara teratur, secara sistematis. Nah, bahwa endingnya itu terbuka atau open maupun close, itu adalah pilihan subjektif atau pilihan seni dari setiap penulis, dan itu harus diperbolehkan untuk dilakukan oleh siapapun penulisnya. Gitu. Tidak ada pakem bagi teknik storytelling kecuali bahwa storytelling itu haruslah rasional, haruslah sistematis, barulah disebut storytelling. Jika tidak, maka itu namanya absurdity atau absurditas atau racauan atau igawan atau hayalan yang tidak sistematis. Nah, itu mungkin dapat dikategorikan sebagai art atau seni, tetapi bukan storytelling. Nah, karena tidak sistematis. Begitu. Sepertinya sudah sangat menjawab ya? Menjawab. Terima kasih, Kak Bernard. Ya, terima kasih Kak Jules pertanyaannya yang sangat menarik. Sama-sama Kak Jules. Ya. Nah, selanjutnya sangat ada menarik. Yang raise hand lagi Kak Clara Ika. Monggo Kak, silahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Apakah suara saya jelas, Kak? Oke, jelas Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, halo Kak Bernard. Terima kasih atas kesempatannya. Halo Clara Ika. Saya Clara. Ingin bertanya Kak, kalau untuk storytelling di tulisan feature itu gimana Kak? Apakah sama saja atau ada teknis khusus? Terima kasih Kak. Oke. Bentuk feature itu kalau nggak salah dalam konteks ilmu jurnalisme ya, kalau nggak salah. Mungkin ada ilmu-ilmu lain juga yang
menggunakan istilah feature writing atau tulisan feature, tapi saya pernah menjadi pers universitas selama 3 tahun ketika saya kuliah some years ago. Itu tulisan feature writing itu digunakan dalam konteks jurnalisme atau konteks pers gitu, press atau kewartawanan, warta. Okay. Tentu saja feature writing dapat dikatakan pula sebagai storytelling ketika dia memiliki sebuah rasionalitas atau linearitas atau sistematika cara menyampaikan yang runut. Nah, apapun itu bentuk tulisannya, apakah dia feature writing, interview, transkripsi interview, skenario, skrip iklan, novel, puisi, bahkan iklan baris, jika di dalamnya itu kita menangkap sistematika penuturan yang sangat jernih, maka itu adalah storytelling. Itu dapat dikatakan sebagai sebuah penuturan cerita. Nah, jadi itu jawabannya. Feature writing juga merupakan storytelling ketika ada penyampaian yang sangat runut dan sistematis dapat kita tangkap dari tulisan feature tersebut. Gitu, Clarika. Izin menanggapi boleh, Kak? Boleh. Artinya memang key point-nya adalah bagaimana tulisan itu runut gitu ya, mau bentuk apapun dia, asal dia runut berarti itu storytelling gitu, Kak. Jadi nggak ada kausa khususnya nggak ada gitu, Kak ya? Kayak syarat-syarat khususnya gitu. Storytelling itu adalah esensi kita menyampaikan sebuah pesan. Esensi kadang-kadang membutuhkan bentuk. Nah, bentuknya itu macam-macam. Feature writing, artikel non-fiksi writing, wawancara, puisi bahkan, non-fiksi bahkan, atau artikel-artikel informatif di sebuah blog atau di sebuah kanal news, kanal berita, itu juga merupakan variasi bentuk-bentuk storytelling. Begitu. Ada juga visual storytelling dalam bentuk postingan feed di Instagram atau di IG story, itu juga storytelling. Ketika dia terdapat sistematika penuturan di dalamnya. Gitu. Oh, oke. I got the point. Oke. Makasih banyak, Kak Bernard. Yeah, you got the point. Nice. Oke. Thank you. Makasih banyak, Kak. Nice, thank you sama-sama. Terima kasih Kak Clara. Selanjutnya, Ya, ini banyak banget pertanyaan di kolom komentar nih, Mas Bernard. Pertama dari Kak Saputro. Bagaimana mengukur tingkat kualitas tulisan kita mampu bersaing dengan penulis lain, dan apakah penulisan tersebut harus menyesuaikan dengan kaidah penulisan secara formal? Gimana tuh, Mas Bernard? Oke. Alright. Nah, jangan lakukan itu. Jangan lakukan karena saya singgung di bicara tentang bagus dan jelek. Sebab storytelling tidak membahas tentang bagus maupun jelek. Bagus maupun jelek itu kan ranahnya kritik pikiran, kritik karya, atau kritik sastra, atau kritik tulisan. Itu membahas bagus dan jelek. Nah, Anda sedang bertanya tentang bagaimana mengkritik diri Anda sendiri dan diri orang lain, dan saya sarankan dengan sangat keras, jangan lakukan itu. Jangan. Yang Anda harus lakukan adalah memproduksi tulisan dengan cara sistematika atau dengan cara sistematis, dan itu menurut subjektif saya itu sudah bagus, dan Anda tidak perlu membanding-bandingkan karya Anda dengan karya orang lain dengan tujuan mencari siapa yang lebih baik di antara Anda dan orang lain. Nanti Anda bisa depresi. Sebaiknya jangan lakukan. Berbahagialah dengan kehidupan melalui cara membuat karya yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa sistematis. Cara
menyampaikannya. Oke. Begitu. Lagi-lagi sistematis yang di-highlight di sini. Benar. Kritik karya yang sedang Anda coba lakukan itu, mengkomparasi karya Anda dengan karya orang lain, itu pun di dalam tradisi kritik tersebut terdapat terlalu banyak absurditas atau kecacatan berpikir yang mengganggu proses kreatif seorang penulis. Ini telah saya observasi selama 14 tahun saya menjadi penulis, dan saya sarankan ke teman-teman semuanya untuk tidak terlalu mengkhawatirkan komparasi atau perbandingan mutu atau kita sendiri dengan diri orang lain. Jangan lakukan. Sebaiknya Anda menulis saja, dan menulis yang dengan perasaan senang, bukan dengan perasaan gelap atau terlalu overthinking. Ya, oke. Makasih Kak Bernard jawabannya. Next ada Jadi dari itu jawabannya. Kak Andrew nih, Kak Bernard. Menurut Mas Bernard, apakah fiksi tidak sama dengan realitas? Silahkan dijawab. Fiksi sama dengan realitas. Itu jawaban saya. Fiksi sama dengan realitas. Karena keduanya sama-sama sistematis, sama-sama rasional. Yang beda tuh art atau seni, atau kadang-kadang filsafat itu agak-agak beda dari fiksi dan realitas kehidupan. Itu agak-agak beda. Tetapi fiksi apakah sama dengan realitas? Sama. Fiksi sama dengan realitas. Oh. Oke. Baik-baik. Selanjutnya ada dari Kak Indriani Santoso. Apakah dalam storytelling itu bakal lebih mengena kalau ada perumpamaan-perumpamaannya, Mas Bernard? Oh, benar. Anda sangat cerdas. Fiksi itu lebih mengena jika di dalamnya kita masukkan sebanyak mungkin perumpamaan-perumpamaan, atau bahasa lainnya adalah metafora. Ada juga bahasa anafora. Nah, anafora sama metafora itu kurang lebih sama deh. Dan ada banyak lagi parafora lainnya. Saya sarankan untuk secara mandiri mencari sumber-sumber lainnya. Sekali lagi, benar bahwa sebuah fiksi itu atau sebuah storytelling itu akan lebih sanggup dicerna oleh manusia dari berbagai suku dan budaya jika di dalamnya kita berikan perumpamaan-perumpamaan, peribarapan, seumpama. Nah, itu tuh tools atau alat yang sangat mampu menerabas language barrier atau bendungan-bendungan perbedaan bahasa. Nah, jangan lupa pula bahwa storytelling itu seringkali terkendala bahasa atau menulis dunia. Teman-teman saya di Korea Selatan tidak mampu menangkap pesan yang saya sampaikan di novel saya karena mereka menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, perumpamaan-perumpamaan itu sesekali dapat membuat manusia dari budaya selain bahasa yang kita gunakan itu lebih tertarik untuk mencoba memahami maksud dari cerita kita itu apa sih gitu, meskipun mereka menggunakan bahasa yang berbeda gitu. Jadi benar bahwa perumpamaan itu perlu juga dimasukkan ke dalam cerita kita agar pembaca lebih cepat nangkep pesan dari cerita kita itu. Betul. Oke, terima kasih Kak Bernard. Next, selanjutnya ada dari siapa ini? Sebentar ya. Tadi Kak Indriani sempat raise hand ya? Ada yang mau ditanggapi? Atau udah cukup, Kak? Iya, terima kasih. Mungkin mau ngobrol sedikit sih sama Kak Bernard, karena yang setiap storytelling itu harus ada metafora nih, harus ada perumpamaan. Saya tuh inget banget Kak Bernard, itu frame di kelas saya waktu dulu saya masih kecil, waktu SD, guru itu lagi kelas 4 SD nyeritain tentang panca indera gitu kan. Panca indera, terus dia tuh cerita, ada 5 bersaudara loh, ada 5 bersaudara. Jadi dia tuh mengandaikan 5 panca indera kita tuh sebagai 5 saudara
ada gitu loh. Terus di kelas saya itu langsung kok kayak wayang kayak gitu kan. Nah, itu sih frame yang paling saya ingat Kak Bernard gitu. Jadi apa memang harus sih gitu kalau kita storytelling di buku ataupun secara verbal itu harus pakai gitu kan supaya orang-orang tuh lebih kayak tertarik langsung ke kita semua gitu kan perhatiannya. Terima kasih Kak. Right. Jawabannya adalah tidak harus, bahwa dengan menggunakan metafora itu audiens atau penikmat karya kita itu lebih gampang tertarik, iya. Tapi metafora itu bukanlah elemen wajib atau elemen dasar dari sebuah storytelling. Nah, makanya tadi metafora nggak saya masukin kan di slide saya kan, karena itu bukanlah sebuah elemen dasar. Mungkin itu elemen tambahan, mungkin itu elemen pendukung, tetapi bukan merupakan elemen dasar. Artinya boleh dimasukin metaforanya ke dalam penceritaan, tapi boleh juga tidak. Nah, sebuah penceritaan atau seni bercerita atau seni storytelling tidak bergantung pada perumpamaan, melainkan pada sistematika penuturannya atau urutan menyampaikannya. Begitu. Oke, terima kasih Mas Bernard. Nah, selanjutnya ini ada yang nanya soal gimana, mungkin mau berbagi ya? Halo? Nah, kedengeran suara saya? Oke. Nah, ini ada yang minta Mas Bernard untuk berbagi trik-trik untuk brainstorming ide-ide untuk kepenulisan. Oke. Interesting. Trik-trik brainstorming untuk ide tulisan adalah dengan cara berfilsafat atau berpikir secara integral atau berpikir secara bertingkat atau berpikir secara berulang dengan dirimu sendiri, tidak melibatkan manusia lain, tidak berdialog. Brainstorming itu lebih efektif jika kita tidak bergantung pada orang lain, karena itu menciptakan komunikasi atau dialog, dan itu fase kedua dari sebuah aktivitas bernama brainstorming. Fase kesatunya adalah dengan berfilsafat. Caranya berfilsafat adalah dengan bertanya mengapa demikian atau why is that, why atau mengapa demikian. Misalnya nih, saya memposisikan diri sebagai peserta kelas saya sendiri ya. Nah, misalnya nama saya adalah Andi, misalnya Andi. Andi ini lagi, saya bernama Andi. Saya sedang menengok kelas teknik menulis cerita dari Mas Bernard Batubara. Kemudian sambil saya menonton, saya berfilsafat. Saya bertanya ke diri saya sendiri, mengapa demikian? Mengapa cara menulis itu ala Mas Bernard itu demikian? Nah, lalu Mas Bernard menjawab, karena begini. Lalu saya bertanya lagi, mengapa begini? Karena begitu. Mengapa begitu? Karena begini begitu. Mengapa begini begitu? Dan seterusnya. Ini adalah filsafat namanya, berfilsafat. Nah, ini adalah tips atau cara brainstorming ide yang paling sering saya lakukan karena enak, dapat dilakukan sendiri secara mandiri, tidak perlu melibatkan orang lain, tak menggantungkan nasib karya saya ke orang lain, sehingga bisa secara cepat menyelesaikan tulisan saya karena saya berfilsafat secara mandiri, dan beginilah caranya. Begitu. Selalu bertanya mengapa, dan ketika mendapat jawaban dari orang lain, Anda jawablah pertanyaan itu sendiri, sehingga jawaban dan pertanyaan itu ada di kepala Anda sendiri, dan Anda terus ulang, sehingga terstormlah atau terbadaikanlah kepala Anda itu, dan itulah kita menamainya dengan brainstorming atau badai otak untuk mencari ide yang seru untuk dituliskan. Begitu kira-kira. Caranya adalah dengan berfilsafat. Gitu. Oke, berfilsafat. Terima kasih Kak Bernard. Next ada Kak Saras dari Bandung. Okay. Jadi di sini Kak Saras, ini juga menarik nih. Bagaimana mempertahankan kebiasaan menulis jangka panjang, sebab biasanya di tengah-tengah proses berhenti karena tergoda dengan ide baru, sehingga penulisan pertama tidak selesai. Oke, baik.
caranya agar tidak tergoda dengan ide baru adalah dengan jangan terlalu mengkhawatirkan. Ide baru itu tidak masalah. Saran saya adalah tampung saja dulu, ditampung idenya yang terus berdatangan, karena kan seiring waktu kita berpikir kadang-kadang semakin kencanglah, semakin badailah ide-ide baru yang datang. Nah, ide-ide tersebut catat saja di handphone, atau ketika sudah mulai terlalu banyak, maka ikhlaskan saja, tidak perlu dicatat, bahkan nggak perlu juga dieksekusi menjadi sebuah tulisan. Bergembiralah bahwa itu artinya Anda telah terinspirasi oleh semesta. Nah, ini adalah tujuan semua para kreator, tujuan semua para seniman agar terus oleh semesta ini. Nah, kalau Anda sudah mencapai titik ini, maka bergembiralah pertama. Kedua, secara sporadis saja, spontanitas saja, mengeksekusi mana kira-kira secara instingtif tuh, secara hati tuh ide mana yang lagi pengen saya eksekusi untuk hari ini. Nah, kalaupun besok lebih feeling untuk mengeksekusi ide yang lain, itu juga nggak masalah gitu. Jadi jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang Anda anggap itu musibah, padahal itu anugerah gitu. Jadi catat ide-ide baru yang masuk, catat hatimu, ikuti feelingmu, instingmu, intuisimu untuk mengeksekusi ide yang mana dulu ya, begitu kira-kira jawabannya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Bernard, terima kasih Kak Saras pertanyaannya. Next ada dari Kak Mega nih, jadi kayak apa sih batasan tulisan itu disebut tidak melanggar SARA Mas Bernard, terutama dalam menulis kisah nyata, misalnya menulis cinta beda agama dan kejadian tragis yang dialami oleh TKW karena majikan atau oknum tertentu. Penulis itu juga perlu memahami sosial tempat ia mempublikasikan karyanya. Yang penting saya kira perlu ditengok tone-nya atau nada intonasi cara menyampaikan ceritanya, apakah menjelek-jelekkan sebuah suku ataukah hendak membenturkan kepentingan suku tertentu. Nah, saya kira esensinya menciptakan aturan tidak menyinggung SARA itu agar tercipta perdamaian sosial gitu. Nah, memang penulis itu kadang-kadang diharapkan untuk mengkritisi sosial, tapi saya harap tidak pula membentur-benturkan sosial untuk tujuan apapun itu, apalagi tujuan mengkritisi ataupun tujuan menyampaikan pesan yang saya kira dapat dikatakan itu niatan yang egotistikal ya, niatan yang egois gitu. Nah, penulis saya harap tidak menjadi manusia egois. Jika penulis menjadi manusia egois, maka karyanya akan bersifat destruktif atau menghancurkan kemanusiaan, bukannya meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan yang mana seharusnya itu menjadi tujuan sebuah karya dituliskan. Gitu. Saya kira seperti itu jawaban saya. Oke, baik Kak, terima kasih. Ini ada beberapa yang nanya soal writer block, jadi saya satuin aja kali ya pertanyaannya dari Kak Desi dan juga Kak Rizka. Nah, ini tuh tentang menghadapi kebuntuan ketika menulis tuh apa yang dilakukan nih Kak Bernard, atau kehabisan ide di tengah-tengah membuat cerita kayak nggak bisa nulis lagi. Tipsnya seperti apa, Mas? Kalau kehabisan ide, baca buku saja. Saya kira itu sudah sangat membantu sih untuk melancarkan ide yang sedang tersumbat. Baca buku, nonton film, berfilsafat, paling seru berfilsafat, makan makanan yang kamu sukai, habis itu pasti akan ada ide baru deh. Oke. Baik. Seperti itu ya. Lakukan hal-hal yang kamu sukai. Nah, itu cara gampangnya dapatkan ide baru. Jadi
Jadi selalu cari solusi di tempat-tempat apapun itu, tidak hanya di proses kita menulis. Jika proses kita menulis itu mandek, maka carilah solusi di bagian lain kehidupan kita. Hobi yang lain, hobi memasak, hobi berbelanja, itu lakukan dulu. Biasanya otak akan lebih tercerahkan untuk mendapatkan ide-ide yang baru, atau untuk meneruskan tulisan yang macet itu tadi. Oke, baik. Terus ini juga mirip pertanyaannya sama tentang mirip sama yang sebelumnya, tapi di sini bagaimana sih kita tuh bisa konsisten dalam menulis agar menghindari plot hole dalam cerita, Mas Bernard? Caranya adalah dengan membaca ulang atau mereview tulisan kita. Dengan demikian maka lubang-lubang plot atau lubang-lubang alur itu dapat kita temukan, dapat kita deteksi, lalu kita isilah agar tak lagi menjadi lubang. Tuh. Oke. Setelah menulis, membaca ulang tulisan kita. Di-review terus secara terus-menerus ya. Tapi jangan overthinking kayak tadi Mas Bernard bilang ya. Benar. Tapi jangan overthinking. Kita mereview tulisan kita, memperbaikinya, bukannya untuk memaksakan perkembangan diri kita ke dalam ide yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, kita itu sering overthinking karena otak kita kan berkembang, ide-ide kita kan berkembang, tetapi kita hanya memiliki satu ide, dan kita terus mensuplai ide yang sudah jadi ini dengan perkembangan ide kita yang sedang berjalan. Nah, itulah yang membuat tulisan kita itu mandek, bahkan akan menciptakan kondisi psikologis yang cemas di kepala kita. Kita akan merasa bahwa kita menjadi buruk, padahal sebaliknya. Padahal ketika kita merasa karya kita itu jelek, padahal tadinya bagus kayaknya, itu artinya diri kita ini berkembang. Nah, solusinya adalah kita bikin karya yang baru lagi, dan itu belum tentu berbentuk tulisan. Bisa jadi bentuknya karya cuisine, karya musik, atau karya memasak, atau karya fotografi. Nah, itulah keajaiban otak manusia. Otak manusia itu tidak dapat dikerangkeng ke dalam satu karya saja. Gitu. Makanya kita perlu juga mengeksplorasi bentuk-bentuk seni lainnya, bentuk-bentuk seni storytelling lainnya, tidak hanya dalam bentuk tulisan maupun bicara, tapi juga bentuk fotografi, bentuk memasak, ataupun bentuk yang lainnya begitu. Oke, terima kasih Mas Bernard. Jadi memang mau di profesi apapun, istirahat, selingan itu penting banget ya. Saya setuju banget. Penting banget itu, benar. Iya, betul banget. Makasih banyak teman-teman. Ini banyak banget loh sebenarnya pertanyaan, tapi mohon maaf banget. Berhubung waktunya sudah habis, kami tidak bisa